Dari pihak rektor sendiri saya rasa agak sedikit kesalahan sih memang. Iya, betul. Nah, tapi dalam kemudian sistem itu ditutup. Dan setelah sistem itu dibuka, ternyata ada perubahan golongan seperti itu. Nah, hal tersebut kan tentunya menjadi bukan dalam artian mereka kan menyalahkan sistem, tapi sistem itu sendiri kan manusia sendiri yang buat. Betul. Bukan suatu AI atau apapun itu kan. Ya. Kita juga mengakui bahwasanya ya itu memang kesalahan dan mereka berkomitmen untuk melakukan perbaikan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Ya bagi saya tidak ada urgensinya ya sama sekali. Daripada membangun SPG mending kita berikan bagaimana kepentingan mahasiswa, keperluan mahasiswa itu terorganisir seperti itu. Halo Sobat Visip, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast What's Happening Here. Dan perkenalkan, saya Jamaluddin Satria Disbahan sebagai staf muda bidang jaringan dan komunikasi BEM Visip Unet sebagai moderator. Nah, di sebelah saya ada Kak Bayu dan Kak Ivan dari bidang politik dan aksi strategis. Boleh disapa-sapa dulu penontonnya Kakak? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Bayu Lexa Virgantara. Saya dari Prodi Administrasi Negara selaku Kepala Bidang Polstrat BEM Visip periode 2026. Dan perkenalkan, nama saya Ivan dari Departemen Kajian Isu dan Wacana Publik dari Prodi Sosiologi. Oke, dari Prodi Sosiologi dan Prodi Administrasi Negara. Angkatan berapa sih, Kak? Angkatan 24. Ya, angkatan 24. Nah, ngomong-ngomong soal Polstrat nih, Kak. Apa sih Polstrat dan tujuannya di BEM Visip itu apa? Ya. Polstrat itu adalah politik dan aksi strategis yang merupakan salah satu bidang di BEM Visip periode 2026. Nah, Polstrat itu sendiri bergerak di kajian-kajian isu sosial dan politik. Nah, selain itu juga kami mengontrol atau sebagai social of control di kebijakan kampus seperti itu. Kalau menurut Kak Ivan, bagaimana tentang Polstrat? Tentang Polsat sendiri ya, bagi saya sendiri itu Polsat sendiri itu memang suatu tempat di mana ketika mahasiswa mulai kehilangan masa-masa kritisnya ya. Yang saya maksud masa-masa kritis adalah masa ketika mahasiswa itu sendiri memang tidak kurang peduli lah dengan lingkungan sekitarnya. Betul. Mengenai isu-isu yang telah terjadi seperti itu. Sehingga Polsat sendiri di sisi lain punya tujuan yaitu ingin mengembalikan masa-masa ketika mahasiswa itu kritis kembali. Oke, sesuai dengan ilmu sosial dan ilmu politik itu ya Kak ya. Jadi Polstrat ini tujuannya sebagai pergerak mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik biar lebih kritis seperti itu. Nah, dari Polstrat sendiri menurut Kak Ivan ada nggak sih program yang nantinya bisa menjadi penggerak dari mahasiswa FISIP? Ya, saya rasa dari bidang Polsat sendiri itu ada. Kalau lebih spesifiknya lagi mungkin dari departemen saya sendiri yaitu kajian isu dan wacana publik ya. Yaitu mengenai program resonansi sospol. Oke, resonansi sospol. Oke, boleh dijelasin nih, Kak Bayu pasti tahu dah ya, resonansi sospol itu bagaimana dan apa sih tujuan resonansi sospol? Resonansi sospol itu merupakan suatu wadah diskusi mahasiswa. Kalau yang kemarin sudah dilaksanakan kemarin yang resonansi sospol yang pertama itu kita membuka wadah bagi mahasiswa FISIP ruang diskusi yang telah terlaksana dan itu membahas mengenai isu yang kemarin baru saja terjadi ya, yang sedang hangat yaitu tentang HAM seperti itu. Kalau boleh dicontohkan di masyarakat Indonesia, kasus di masyarakat Indonesia tentang HAM itu bagaimana? Kasus tentang HAM. Isu tentang HAM. Betul. Nah, kalau kita lihat dan mungkin teman-teman membaca semua, kasus yang baru saja terjadi yang sedang hangat yaitu yang Andri Yunus kemarin. Seorang aktivis yang disiram dengan air keras seperti itu. Nah, hal itu kan merupakan bentuk represif atau rasa ketakutan juga, muncul rasa ketakutan di masyarakat tentang takut untuk bersuara, takut untuk mengkritik pemerintah seperti itu. Jadi nggak ada ruang rasa aman ya bagi kita sebagai masyarakat biasa ini ya. Tujuannya di resonansi sospol ini biar kita lebih kritis terkait isu kasus tersebut. Nah, menurut Kak Ivan nih dari program resonansi sospol itu bagaimana yang terjadi di acara tersebut?
Ya kalau kita berbicara mengenai di acara tersebut ya, mungkin kita berbicara rincian acaranya sederhana saja ya. Yaitu mengenai seperti biasa acaranya itu semacam ya seminar lah, tapi kita dibalut dengan Iya. diskusi Diskusi ya bareng pasti. gitu. Dan kita juga mendatangkan para akademisi. Untuk saat ini kita mendatangkan para akademisi ya, yaitu dari Fakultas Hukum dan dari Fakultas Fisip itu sendiri sih seperti itu. Kak Ivan, boleh dikulik sedikit materi yang sudah diberikan oleh akademisi dari Fakultas Hukum dan Fisip tersebut. Mungkin kalau kita kuliti ya, kita coba telaah ya. Mungkin secara ringkas saja, yaitu mengenai setiap materinya. Kalau misal kita berbicara dari pemateri dari Fakultas Hukum sendiri, yaitu Pak Rian, dia lebih menceritakan mengenai kasus-kasus HAM yang telah terjadi di Indonesia, semacam hilangnya aktivis seperti Munir dan banyak dari yaitu akibat dari PKI itu sendiri. Itu ada suatu makam yang memang kosong sendiri, itu juga suatu hal yang aneh gitu. Maksudnya kosong? Jadi dalam suatu makam itu ada suatu makam kosong. Iya. Jadi di situ nggak ada mayatnya. Tapi ada makamnya gitu. Ada makamnya, Oh. tapi kosong di situ. Itu salah satu dikatakan bahwasanya ya memang itu salah satu korban, tapi Iya. memang mayatnya kemana Tidak itu kan ditemukan. tidak ditemukan. Oh, jadi dikatakan di situ sebenarnya ada makam korban seperti itu, tapi sebenarnya tidak ada wujud jenazahnya seperti itu. Betul. Wow, itu dalam kasus apa sih, Kak? Itu dalam kasus kalau tidak salah ingat ya, itu Ya. dalam kasus mengenai pembungkaman atas suara-suara kritik pemerintah dan mengenai sedikit isunya PKI itu sih pada tahun itu. Oke. Nah, itu dari narasumber siapa tadi? Dari Pak Rian. Oke, dari selanjutnya dari FISIP nih. Dari siapa sih kalau boleh tahu? Ya, kalau dari FISIP itu sendiri yaitu namanya Bu Linda. Kalau Bu Linda sendiri itu lebih ke arah menerangkan mengenai konsep HAM secara umum sih sebenarnya. Kalau lebih spesifik tuh lebih ke arah Pak Aryan yang lebih mencontohkan contoh kasusnya gitu. Tapi kalau Bu Linda itu lebih ke arah penjelasan secara umumnya mengenai HAM itu apa dan hak apa sih yang sebenarnya kita tuh memang harus dipenuhi oleh negara. Seperti itu aja sebenarnya sih. Oke. Nah, menurut Kak Bayu nih, dari diskusi resonansi softball nih, bagaimana sih tanggapan dari mahasiswa FISIP? Seperti pada saat resonansi kemarin, alhamdulillahnya mahasiswa FISIP aktif dan berpartisipasi dalam diskusi tersebut, menanyakan bagaimana HAM Indonesia, bagaimana para pemerintah seharusnya untuk melindungi masyarakat Indonesia, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa agar mahasiswa itu tidak takut lagi untuk menyuarakan keresahan-keresahannya seperti itu. Karena kalau semisal kasus-kasus seperti itu terus berulang, terutama di Indonesia, apalagi yang notabene kita merupakan negara demokrasi, pada akhirnya itu kan mencacati demokrasi kan. Betul. Seperti itu. Nah, seharusnya apalagi kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change katanya, sebagai social control kayak gitu, kita perlu untuk peka dan tidak takut lagi meskipun hal itu sudah terjadi seperti itu. Karena memang kalau kita menyuarakan pendapat, ya resiko-resiko pasti ada. Oke, betul banget. Nah, selain isu-isu yang ada di Indonesia nih Kak, pasti ada juga isu-isu yang terjadi di universitas. Menurut Kakak, apa langkah-langkah dari Polstat untuk menyongsong itu isu itu? Ya, seperti yang kemarin ya, tidak lama yang sudah dilaksanakan, itu ada masalah isu UKT bagi mahasiswa baru. Iya, betul. Nah, isu tersebut kan awalnya katanya itu ada sistem error, tapi tiba-tiba secara kronologis dulu saya ceritakan bahwasanya pertama mahasiswa baru itu mendapat UKT golongan A, golongan kedua lah misalnya. Nah, tapi dalam kemudian sistem itu ditutup, dan setelah sistem itu dibuka ternyata ada perubahan golongan seperti itu. Nah, hal tersebut kan tentunya menjadi keresahan bagi mahasiswa baru ya. Mungkin lebih mahal lah dan sebagainya, dan kita tidak tahu latar belakang orang tuanya bagaimana seperti itu. Nah, dari data kemarin ternyata banyak mahasiswa yang keberatan akan terjadinya hal tersebut. Nah, pada akhirnya kami awalnya ingin audiensi, tapi ternyata kita lihat tanggal audiensinya itu mepet sama atau bahkan setelah
pembayaran terakhir seperti itu. Oh, jadi Nah, mepet sama penutupan. Ngepet sama penutupan bayaran. Nah, sehingga pada akhirnya kita memilih langkah aksi. Karena kalau udah dilaksanakan itu udah telat. Iya, Kalau iya. kemarin aksi pun kemarin datanya hanya tinggal kalau tidak salah 157 ya, yang Pak, belum membayar. yang belum membayar. Oke. Kalau kita lebih awal kan mungkin lebih banyak lagi teman-teman atau mahasiswa baru yang lebih ringan lagi dalam pembayaran UKT. betul. Seperti itu. Untuk hasil dari aksi dan audiensi itu Kak bagaimana? Tanya ke saya apa ke Ya, Ivan? Kak Bayu, Kak Oh, Bayu. saya. Heeh. Untuk hasilnya kemarin itu ada perpanjangan, alhamdulillah, Ya, dari pihak universitas, dan pihak universitas juga mengakui bahwasanya ya itu memang kesalahan dan mereka berkomitmen untuk melakukan perbaikan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Karena kan kemarin kan itu SNBP. Ya semoga saja di SNBT dan Mandiri itu tidak terjadi lagi, dan itu juga merupakan tugas kita bersama untuk mengawal terkait kelancaran mahasiswa baru itu. Seperti itu. Jadinya nggak cuma aksi selesai gitu. Ya hasilnya simbolik pada akhirnya. Kita harus melakukan pengawalan, timeline, bagaimana prosesnya, apakah sudah benar, tuntutannya udah terpenuhi semua atau belum, seperti itu. Oke, menurut Kak Bayu untuk masa yang didatangkan tuh bagaimana Kak? Terkait masa. Karena ini kan aksi yang baru pertama kali dilakukan setelah beberapa tahun terakhir ya. Kalau tidak salah aksi terakhir itu tahun 2018 kalau tidak salah. Berarti ini udah lama berdiri kembali ya? Ya betul. Nah, kalau kita lihat dari masanya ya alhamdulillah cukup banyak meskipun masih belum sebanyak yang kami harapkan pada akhirnya. Seperti itu. Menurut Kak Ivan bagaimana soal kasus ini Kak? Ya saya rasa mengenai kasus kenaikan UKT itu sedikitnya memang agak sedikit, ini dari perspektif saya sendiri ya, ini agak sedikit jengkel. Saya rasa memang kalau semisal dari sistem itu sendiri memang salah, saya rasa dari pihak dari pihak rektor sendiri saya rasa agak sedikit kesalahan sih memang. Bukan dalam artian mereka kan menyalahkan sistem, tapi sistem itu sendiri kan manusia sendiri yang buat. Bukan bukan suatu AI atau apapun itu kan. Ya. Itu yang menjadi mungkin sedikit kurang kejanggalan. Tetap pada akhirnya sistem itu yang membuat manusia, bukan Sistem sendiri yang siapa-siapa. bergerak. Untuk ini saya dengar nih Kak, menurut Kakak ada Universitas Jember bakal mengadakan kajian isu terkait SPPG di Universitas Jember. Menurut Kak Ivan bagaimana? Ya, mengenai kajian mengenai SPPG ya. Iya. Saya rasa sangat genting ya Kak ya. Saya rasa sendiri mungkin dari saya sendiri ya. Karena saya mungkin masih belum mendapatkan banyak data ya. Jadi saya masih harus mengumpulkan banyak data terlebih dahulu sebelum mengkaji suatu isu itu, mengkaji suatu isu. Jadi saya rasa saya harus masih banyak membaca dulu. Mungkin memang banyak isu-isu yang memang sudah beredar dan kabar-kabar dari banyak mahasiswa sudah mengkaji itu, tapi saya rasa saya masih membutuhkan sendiri banyak data terkait itu sendiri, dan mungkin kalau saya sendiri masih belum bisa menyimpulkan mengenai itu arahnya mau dibawa kemana, itu saya masih belum bisa. Kalau menurut Kak Bayu tentang pembangunan SPPG di Universitas Jember ini bagaimana Kak Bayu? Ya bagi saya tidak ada urgensinya ya sama sekali. Daripada membangun SPPG mending kita berikan bagaimana kepentingan mahasiswa, keperluan mahasiswa itu terorganisir seperti itu. Lebih baik kita memperbaiki fasilitas-fasilitas yang udah ada di univ sendiri, memperbaiki atau mengadakan fasilitas seperti itu untuk keperluan mahasiswa itu sendiri. Pada akhirnya kan lebih bermanfaat kan daripada SPPG. Untuk apa ada SPPG itu kan pada akhirnya? Apa untuk keuntungan UNED sendiri atau bagaimana kan tidak tahu. Jadi intinya lebih mengutamakan kesejahteraan mahasiswa dan mengoptimalkan fasilitas universitas terlebih dahulu ya. Nah, menurut Kak Ivan, oke, selanjutnya Kak Ivan, harapan buat BEM FISIP, buat FISIP ini bagaimana sih? Nanti ke depannya terkait isu-isu yang sudah beredar dan nantinya membangun kritis buat mahasiswa FISIP. Kalau buat BEM FISIP sendiri ya, saya rasa sih saya mengharapkan bahwasanya BEM FISIP beranilah untuk terus mengawal segala isu. Ya memang dari segala risiko itu memang ada. Seperti kita mengawal suatu isu itu pasti ada risikonya. Tapi bagaimanapun juga yang kita kawal adalah suatu permasalahan yang tidak hanya dirasakan oleh seorang aja, tapi terkadang dirasakan oleh banyak orang, dan kita memang harus memperjuangkan itu.
Maka dari itu kan ya ayolah kita mengkaji bareng satu hal yang sekiranya itu dikira kita memang itu suatu hal yang menjadi urgensi kita bersama. Oke, betul banget ya. Menurut Kak Bayu, harapan ke depannya untuk FISIP itu bagaimana, Kak? Kalau saya berharap dari BEM-nya dulu peka kepada apa yang menjadi keresahan mahasiswa FISIP itu sendiri. Sebelum kita menyadarkan banyak orang, perlu kita sadar terlebih dahulu bahwasanya ini merupakan suatu masalah dan ini merupakan keresahan kita bersama pada akhirnya. Dan sehingga mahasiswa-mahasiswa itu berani juga untuk bersuara dan tidak takut lagi. Saya harapkan juga mahasiswa FISIP juga mampu terbuka, kritis, tidak memberikan dirinya sendiri. Pada akhirnya kita hilangkan apatis-apatis atau kepentingan-kepentingan kita sendiri. Mari kita pikirkan kepentingan masyarakat yang banyak atau mahasiswa yang banyak, apa menjadi keresahan kita bersama. Kita berdiskusi dan memberikan dan memperbaiki hal-hal yang belum benar seperti itu. Oke, luar biasa teman-teman dari Polstat, luar biasa sekali terkait insight-nya, terus programnya yang berdampak ya bagi mahasiswa yang nantinya. Stay tune, bakalan ada program-program dari Polstat yang menarik dan nantinya bisa membangun nalar kritis mahasiswa FISIP. Nah, terima kasih banyak teman-teman udah nonton bidang politik dan aksi strategis. Nantinya bakal ada podcast-podcast di bidang selanjutnya dari BEM FISIP yang pasti lebih menarik dan berdampak bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.